kita? Oke, kita coba ya. SMA Negeri 1 Padangan. Beriman, cerdas, kreatif, mandiri, berwawasan global, berbudaya lingkungan. Baik, terima kasih ya. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Silakan ketua kelas memimpin doa. Siap, Bro. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Amin. Baik, mudah-mudahan dengan kita berdoa nanti dimudahkan segala urusan ya, baik di pembelajaran maupun yang lain. Oke, sebelum memulai pembelajaran mungkin bisa berdiri dulu, anak-anak, silakan berdiri dulu. Coba yang belum rapi silakan dirapikan. Rambutnya mungkin ya dirapikan dulu. Dasi ya dipakai. Yang lupa nanti silakan dipakai ya nanti. Dan silakan duduk lagi. Oke. Seperti biasa ya, nanti akan Bapak absen dulu terkait dengan kehadiran ya. Ahmad Firza hadir ya. Alivia Andrika Surya. Oke, ada yang masih ingat dengan pembelajaran kita minggu yang lalu? Mungkin ada yang masih ingat? Apa? Sebelum itu berkaitan dengan gambar ya? Nah, jadi berkaitan dengan perang dingin ya, perang dingin. Ada yang masih ingat apa itu perang dingin kemarin? Coba, ini ya. Perang dingin kemarin apa? Definisinya ada? Masih ingat? Perang antara ya blok barat dan blok timur, betul sekali. Blok barat itu negara mana kemarin? Ya, terus ya Amerika Serikat, Inggris, Prancis ya, jadi negara-negara yang berpaham ya liberal kapitalis ya, paham yang liberal kapitalis. Kemudian blok timur Uni Soviet ya, kemudian ada mana? Ya, itu tapi enggak, nanti masuk di GNB. Jadi negara-negara yang beraliansi dengan Rusia ya, yang berpaham sosialis komunis. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini adalah nanti kita akan menggunakan model discovery learning. Jadi nanti kalian aktif mencari jawaban terkait dengan pembelajaran kita hari ini. Kemudian nanti kita menggunakan metode diskusi kelompok tipe 2 Nanti seperti apa nanti ada juknisnya ya, jadi diikuti saja. Terus kemudian, nah, coba amati ya. Siapa ini? Ya, Insinyur Soekarno. Siapakah dia? Ya, the founding father atau bapak pendiri bangsa Indonesia. Nah, selain beliau itu presiden pertama kita, ternyata beliau juga punya jasa di masa perang dingin. Dan jasanya apa? Ya, salah satu nanti itu ya, sebagai salah satu pelopor pendiri UNB, Gerakan Non-Blok. Nah, beliau ini kan termasuk sosok pahlawan yang sering berpidato ya. Jadi beliau ini sering menggunakan istilah-istilah atau quotes ya.
sering lihat potes ya di beranda-beranda ini sering muncul. Nah, ini saya coba berikan salah satu potes dari Soekarno, yaitu bangunlah suatu dunia di mana semua bangsa hidup dalam damai dan persaudaraan. Tahu maksudnya, tahu ya? Ya, jadi jika ingin membangun dunia yang stabil ya, yang harmonis, maka bangunlah dunia itu di atas perdamaian dan persaudaraan. Termasuk di kelas juga bisa ya. Jangan sampai sesama teman saling bertengkar, baku hantam dan sebagainya. Tidak boleh ya. Tidak boleh. Tidak boleh. Nah. Terus selanjutnya, nah nanti akan Bapak bagi menjadi 8 kelompok ya, karena tadi ada yang tidak masuk ya. Nanti ada 8 kelompok, ada kelompok 1 itu kelompok Yugoslavia ya, kemudian yang kedua kelompok India, yang ketiga kelompok Mesir, kemudian Indonesia ya, kemudian Pakistan, kemudian Kuba, Kolombia, dan Venezuela. Nah, kenapa saya beri nama-nama itu ya? Karena itu termasuk beberapa negara yang berpengaruh dalam Perang Dingin dan DND. Oke, pokoknya sama ya seperti kemarin di pertemuan sebelumnya. Sudah bentuk kelompok? Ya. Oke, kelompok 1 mana? Kelompok 1, kelompok 2. Oke, kelompok 3. 4, 5, 6, 7, 8 ya, oke. Dan mengapa Indonesia harus mengambil peran dalam gejolak perang dingin antara blok barat dan blok timur? Dan yang kedua, mengapa harus ada DNB di tengah persaingan blok barat dan blok timur? Nah, nanti akan saya bagi ya, akan saya bagikan LKPD. Coba Daniel bisa membantu Bapak ya untuk membagikan satu kelompok 2 ya, satu kelompok 2. Silakan dibagi. Terima kasih Mas Daniel ya sudah membantu. Oke, nah itu kan saya bagi menjadi 2 kelompok ya, satu kelompok itu ada 2 peran ya. Yang pertama adalah kelompok stay, yang kedua stray. Stay itu berarti nanti yang menetap ya, menetap di kelompoknya. Kemudian yang stray nanti berkunjung ke kelompok lain untuk membandingkan jawaban dari hasil diskusi kalian. Bisa mencari ya jawaban dari permasalahan yang tadi sudah Bapak sampaikan terkait dengan DNB. Di situ sudah ada rinciannya. Silakan nanti saling bekerja sama ya, menggunakan berbagai sumber. Silakan. Ketika proses diskusi akan Bapak nilai ya, nanti keaktifan itu juga dinilai ya, kemudian saling memberi penjelasan itu juga akan Bapak nilai nanti. Oke, silakan kalian discovering ya, mencari jawaban dari berbagai sumber. Nanti akan Bapak nilai keaktifan kalian. Ditentukan ya yang kelompok stay sama stray-nya ya, ditentukan. Oke, gunakan di berbagai sumber. Jadi sudah sampaikan tadi ya, 2 anggota kelompok menjadi tuan rumah, sementara 2 anggota kelompok menjadi tamu. Bisa dipahami? Oke, sekarang berarti dari kelompok 1 bertamu ke kelompok 2. Berarti dari Yugoslavia menuju ke kelompok 2 India ya. Nanti kelompok India ke kelompok Mesir. Kelompok Mesir ke Indonesia. Indonesia ke Pakistan. Pakistan ke Kuba.
Kuba ke Kolombia, Kolombia ke Venezuela. Oke, bisa dipahami? Oke, silakan saya beri waktu 10 menit ya untuk moving dan membandingkan jawaban yang sudah kalian cari ya dari berbagai sumber tadi. Silakan. Nanti bisa dituliskan lagi saat diskusi. Ya, silakan. Silakan dua anggota kelompok berdiri yang kelompok straight ya. Ingat berpindah tanpa suara. Yang terdengar hanya suara kaki. Oke, waktu berkunjung sudah habis ya. Silakan kembali ke kelompok asal. Silakan. Tadi sudah berkunjung, sekarang kembali ke kelompok asal dengan membawa SKPD lagi. Silakan. Oke, kelompok 1 kembali, kelompok 2 kembali, dan seterusnya. Untuk menulis kembali, ya, yang tadi kiranya belum lengkap, silakan dilengkapi agar nanti ketika presentasi bisa maksimal. Silakan saya beri waktu 10 menit untuk menyimpulkan hasil diskusi, tuangkan dalam LKPD sehingga membentuk artikel singkat ya tentang peran aktif bangsa Indonesia dalam perang dingin melalui DNB. Assalamualaikum wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami setelah berkunjung ke kelompok lain. Ya, setelah tadi mencari sumber juga ya. Oke, silakan di berkembang dalam proses pengambilan keputusan mengenai masalah-masalah ekonomi dunia. ya. Oke, lanjut. 4. Mengapa Indonesia harus mengambil peran dalam gejolak perang dingin antara dua blok besar? Karena Indonesia tidak memilih salah satu blok atau Oke, kesimpulannya. Yang pertama tadi adalah pendiri. Pendirinya siapa? Tadi ada 5 negara dan 5 tokoh pendiri. Ya, yang pertama. Ya, terus. Gamal Abdul Nasir, terus. Yosef Broz Tito. Ya, oke, ini ya. Coba lihat di vektor. Oke, jadi pendirinya adalah ini ya, dan gambar-gambarnya ada Jawaharlal Nehru, kemudian Soekarno, Yosef Broz Tito, Gamal Abdul Nasir, kemudian Kwame Nkrumah dari Ghana. Ya. Nah, untuk mempermudah, Bapak punya beberapa pertanyaan untuk refleksi ya terakhir. Jadi tadi kita belajar apa? Ya, jadi tadi kita belajar peran aktif bangsa Indonesia pada masa perang dingin melalui DNB. Jika tadi Bapak dalam mengajar ada salah kata yang mohon dimaafkan. Jangan lupa tadi tugasnya dikerjakan. Bapak akhiri, terima kasih ya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, SMA di 1 pertanyaan. Mandiri, wawasan global dan berbudaya lingkungan. Oke, terima kasih ya 12 IPS 3.